Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kembali update yang kita dapatkan dari kinerja selama satu hari ini terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sangat berduka dengan masih adanya saudara-saudara kita yang terpaksa harus meninggal karena penyakit COVID-19 ini. Kita mencatat jumlahnya sudah merata hampir di semua provinsi ada, dan kita juga akan meyakini bahwa ini masih akan terus terjadi. Ini akan mengakibatkan berbagai macam dampak, baik pada keluarga yang ditinggalkan atau kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ini keprihatinan yang sangat mendalam bagi negara, dan kita tidak mungkin lagi untuk kemudian berdiam diri, tidak melanjutkan pekerjaan yang besar ini, tidak semakin merapatkan barisan untuk bergotong royong menyelesaikan masalah ini. Presiden beberapa saat yang lalu sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu bencana non-alam yang berskala nasional, sehingga kita hari ini harus menyikapi keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan sebagai bencana non-alam terkait dengan penyebaran coronavirus disease COVID-19 ini. Inilah yang kemudian kita yakini betapa pentingnya bagi kita semua untuk berprihatin, untuk menanggapinya secara serius, untuk bergotong royong bersama-sama merespon dan menanggulangi COVID-19. Status ini juga memberikan pintu bagi kerjasama internasional, bagi bantuan-bantuan kemanusiaan yang tentunya kita akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Saudara-saudara, penanggulangan bencana nasional COVID-19 dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sudah barang tentu akan mengedepankan sinergitas dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar bisa dalam satu irama yang sama, lebih efektif dan lebih efisien. Oleh karena itu, gubernur, bupati, wali kota akan memerankan sebagai kepala gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di daerahnya masing-masing dan memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerahnya masing-masing dengan tentunya memperhatikan kebijakan-kebijakan pusat. Salah satu yang sudah kita ketahui dalam beberapa hari terakhir yaitu penetapan pembatasan sosial berskala besar yang mulai kini diberlakukan di Pekanbaru sebagai epicentrum yang secara epidemiologis ini menjadi sumber untuk Provinsi Riau dan sekitarnya. Kemudian juga di DKI Jakarta dengan daerah penyangganya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, mari kita patuhi ini. Kita patuhi bersama-sama. Kita saling mengingatkan semua saudara-saudara kita untuk mematuhinya secara bersama-sama. Terima kasih atas kepatuhan dan disiplin yang telah saudara-saudara sekalian jalankan di dalam kaitan untuk bagaimana kita mengendalikan pergerakan sosial yang membatasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya sebaran penyakit COVID-19 ini.
kita akan bersatu padu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW, dan sampai ke kehidupan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, mari di dalam rangka untuk menyikapi secara benar, menyikapi secara baik, tanpa memunculkan kepanikan, maka ikuti terus informasi yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam portal resmi covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes di 1500567, maupun di banyak aplikasi online lainnya, serta tayangan layanan telemedicine yang lainnya. Mari kita sama-sama dewasa untuk tidak kemudian dengan mudah percaya pada berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan. Progres kebijakan yang telah dilaksanakan sampai dengan 13 April, sampai dengan 14 April hari ini, sudah lebih dari 30.000 sampel yang telah kita periksa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus untuk memerangi COVID-19 ini. PSBB sudah diterapkan di 10 kabupaten kota, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru. Semua ini dilakukan semata-mata adalah untuk memutus kemungkinan terjadinya penularan dari orang yang satu ke orang yang lain dengan membatasi aktivitasnya. Ini adalah bentuk penguatan dari kebijakan sebelumnya untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi, dan kemudian menggunakan masker manakala harus keluar dari rumah. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini telah bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia untuk kemudian menunjukkan kepedulian di dalam penanganan ini. Pada hari ini, setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional, maka seluruh integrasi data yang kita bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya sampai ke pusat, berada dalam satu sistem, berada dalam satu kendali data, berada dalam satu jaring data, sehingga seluruhnya bisa kita lihat dan kita bisa akses secara terbuka dan bisa dilihat secara lebih transparan. Pada hari ini untuk pengujian antigen berbasis real-time PCR, kita laksanakan di lebih dari 32 laboratorium. Beberapa laboratorium yang lainnya sedang kita tingkatkan kapasitasnya, baik dengan penambahan mesin atau menambah laboratorium baru, tentunya harus dilengkapi dengan peralatan yang standar. 33.678 spesimen yang sudah kita periksa. Ada 31.628 orang dan hasil positif 4.839 orang, hasil negatif adalah 26.789 orang. Sementara kelompok saudara-saudara kita yang termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang. Inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita, karena tidak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dengan kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit, berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak segera dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya.
Pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR real time sebanyak 4.838 orang. Sementara kita bersyukur cukup banyak pasien yang sudah sembuh. Sudah ada 426 orang sampai dengan hari ini akumulasinya yang dinyatakan sembuh. Ini yang kemudian kita prihatinkan, masih saja ada saudara kita yang terpaksa meninggal, 459 orang. Data yang kita kaji lebih dalam, ternyata banyak faktor-faktor penyakit komorbid yang menjadi dasar meninggalnya kasus-kasus ini. Di antaranya kita melihat bahwa faktor penyakit hipertensi, penyakit sesak nafas karena ada kelainan pada paru-paru, bisa disebabkan karena asma, bisa disebabkan karena TBC, ini juga menjadi penyebab meninggalnya kasus-kasus COVID-19. Termasuk diantaranya adalah diabetes. Oleh karena itu, bersama-sama kita harus menyadari bahwa masih banyak ancaman penyakit yang berada di wilayah kita, berada di tengah-tengah masyarakat kita, yang bisa menjadi faktor komorbid, pemberat, sehingga menambah jumlah kasus kematian. Kita harus mewaspadai betul di dalam konteks musim pancaroba saat ini, penyakit demam berdarah, ini akan seringkali akan menjadi sangat buruk manakala disertai dengan COVID-19. Penyakit TBC yang cukup banyak berada di Indonesia, ini juga menjadi kontribusi yang cukup besar di dalam kaitan dengan penyebab kematian manakala kemudian disertai infeksi COVID-19. Saudara-saudara, oleh karena itu, pada hari ini akan saya sampaikan update data. Ada penambahan kasus baru sebanyak 282, sehingga total menjadi 4.839. Ada kasus sembuh 46 orang. Kalau kita lihat distribusi terbesar, DKI sudah sembuh 163 orang, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur 76 orang sembuh, kemudian di Jawa Barat ada 23 pasien sembuh, kemudian Sulawesi Selatan 33 pasien sembuh, demikian juga di beberapa provinsi yang lain. Angka kematian bertambah dengan 60 orang pada hari ini sehingga totalnya menjadi 459. Saudara-saudara, yang seperti yang kita ketahui bersama, ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi. Penularan di tengah-tengah masyarakat masih terjadi. Ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masih ada kasus positif tanpa gejala, tanpa keluhan, yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, masih adanya masyarakat yang rentan untuk tertular karena tidak mematuhi untuk disiplin tetap berada di rumah, tidak mematuhi menjaga jarak di dalam komunikasi dengan orang lain secara fisik. Kemudian tidak menggunakan masker, ini juga menjadi salah satu penyebab. Di samping kebiasaan mencuci tangan yang belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi kami menghimbau, patuhi dan disiplinlah. Patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kita ingatkan semua keluarga kita ingatkan orang-orang yang kita kenal dengan baik agar rutin melakukan kebiasaan mencuci tangan. Kita mulai dari setiap rumah di tempat kita. Kita mulai dengan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Kita mulai di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara ini maka gerakan mencuci tangan akan menjadi budaya yang baik untuk kita. Kemudian patuh dan disiplin pakai masker. Masker kain bisa dibuat sendiri.
bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha kecil, usaha rumah tangga. Ini menjadi peluang untuk kita semuanya. Kemudian patuhi dan disiplin menjaga jarak aman. Setidak-tidaknya 2 meter dengan orang yang lain. Patuhi untuk disiplin tetap berada di rumah. Semuanya sudah ada di rumah. Lakukan hal penting manakala berada di rumah. Kita sekarang menghadapi musim pancaroba, ancaman demam berdarah masih akan meningkat. Oleh karena itu, berada di rumah dan berantas sarang nyamuk. Bersihkan rumah kita. Jangan sampai ada sarang nyamuk yang berada di sekitar rumah kita. Ini kegiatan yang bisa kita lakukan selama berada di rumah. Oleh karena itu, tidak bepergian adalah kebijakan yang paling bagus untuk tetap berada di rumah. Tidak bepergian kemanapun, baik ke rumah saudara, apalagi ke desa. Karena kita tahu saudara-saudara kita, orang tua kita di desa adalah kelompok-kelompok yang rentan, yang apabila terinfeksi penyakit ini akan mengalami perburukan yang cepat dan kemudian akan berakibat fatal. Sekali lagi, mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas kita. Makanlah yang bergizi, sabar, tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik, dan munculkan perasaan yang gembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Mari bergotong royong dan bersatu. Lawan COVID dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT RW, sampai ke rumah tangga kita. Gugus tugas sudah bekerja 1 bulan demi memastikan kita untuk bisa secara bersinergi, bahu-membahu, sistematis memenangkan peperangan kita melawan COVID-19 bersama-sama seluruh kekuatan bangsa kita. Yakinlah Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan melindungi kita dan pasti kita bisa mengatasinya. Terima kasih, selamat sore.